Selamat malam Bu, perkenalkan nama saya Gracia Simomora dengan NIM 31S24010. Di sini saya akan menjelaskan tentang heat conduction with a viscous heat source. Outline yang akan saya bahas pada materi ini yaitu fenomena yang terjadi, asumsi yang terdapat pada fenomena, gambar elemen volume beserta titik koordinat, kemudian persamaan fluks pada fenomena tersebut, kemudian penurunan matematis berdasarkan fenomena, kemudian penentuan persamaan distribusi kecepatan, lalu boundary condition. Kemudian fenomena yang terjadi. Konduksi panas atau heat conduction adalah salah satu metode perpindahan panas yang terjadi ketika panas bergerak dari suatu tempat yang lebih panas ke tempat yang lebih dingin melalui penghantar panas. Ini terjadi karena partikel-partikel dalam materi padat atau misalnya logam atau batu, dia bergetar dan berinteraksi satu sama lain. Kemudian fenomena yang terjadi yaitu terdapat dua silinder, di mana silinder luar itu bergerak dengan kecepatan yaitu R dan Rom, sedangkan silinder dalamnya tidak bergerak atau diam. Panas itu dihasilkan dari silinder luar yang berputar, itu sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Kemudian terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida, permukaan silinder bagian dalam dan luar. Kemudian asumsi yang dipakai dalam materi ini yaitu pertama silinder luar berputar, yang kedua yaitu silinder dalam diam, kemudian yang ketiga yaitu B sama dengan ruang tempat fluida mengalir, di mana ruang antar silinder. Kemudian yang keempat yaitu panas dihasilkan dari silinder luar yang berputar sehingga menimbulkan gesekan terhadap fluida yang menyebabkan panas berupa energi mekanik muncul dan didegradasi menjadi energi panas. Kemudian terjadi perpindahan panas dari luar menuju ke dalam fluida. Kemudian yang keenam yaitu permukaan silinder bagian dalam dan luar dipertahankan pada T sama dengan 0 dan T sama dengan TB, di mana T ini dia menjadi fungsi terhadap R itu sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu konduktivitas thermal konstan. Kemudian yang kedelapan yaitu panas yang dihasilkan ini itu disebabkan oleh dispansi viskos dan disebut sebagai sumber panas pelum. Ini ditunjukkan dengan SV, di mana keadaan pada asumsi tersebut yaitu keadaannya adalah steady state. Kemudian lekukan silinder itu diabaikan. Yang ke-11 yaitu fluida Newtonian yang tidak dapat dimampatkan di antara silinder. Kemudian di sini saya akan membahas tentang elemen volume. Jadi pada gambar tersebut yaitu ada 3 gambar, yaitu gambar yang pertama yaitu pada gambar ini yaitu elemen volume atau kontrol volume. Pada bagian dari fluida atau yang dipotong dia dianalisis dengan gaya dan momentumnya. Kemudian profil kecepatan dan aliran, di mana kecepatan fluida itu tidak sama di seluruh penampang pipa. Kemudian ada perpindahan dan perubahan momentum, di mana dia bagaimana fluida masuk, bergerak lalu keluar dari elemen tersebut. Kemudian pada gambar ini, gambar lingkaran ini dia menunjukkan dia penampang pipa, di mana R ini adalah dia merupakan jari-jari pipa dan DR yaitu merupakan ketebalan dari elemen, yaitu dia elemen berbentuk elemen kecil, dia berbentuk cincin tipis atau annulus. Kita tidak langsung ambil seluruh pipa, tetapi dia sepotong kecil supaya dia bisa dihitung dengan menggunakan luas elemen cincin dengan dA sama dengan 2 VR dr. Kemudian pada gambar profil kecepatan aliran. Gambar profil kecepatan aliran ini di mana di dinding pipa dia merupakan V sama dengan 0, di mana di tengah pipa dia merupakan V sama dengan Vmax. Kemudian untuk aliran laminar, rumus untuk profil kecepatannya itu VR dia sama dengan Vmax dikali 1 dikurang R kecil kuadrat per R kuadrat, di mana dia makin ke tengah dia makin cepat. Kemudian semakin dia ke dinding pipa dia akan makin melambat. Pada bagian elemen volume di sepanjang pipa, balok kecil
itu merupakan elemen fluida dengan panjang yaitu dx, di mana untuk volume elemennya itu rumusnya itu adalah dV dia sama dengan dA dikalikan dengan dx. Kemudian untuk massa elemen di mana dm itu sama dengan rho dV yaitu sama dengan rho dikali 2 Vr dr dx, di mana itu rho itu merupakan massa jenis fluida. Kemudian perpindahan fluida pada gambar tersebut yaitu fluida itu tidak pindah dia ke samping tetapi bergerak sepanjang sumbu pipa atau dia arah x. Dalam gambar tersebut yaitu dx itu sama dengan Vr dt, di mana elemen fluida itu bergerak maju, kemudian kecepatannya tergantung pada posisi r. Kemudian untuk momentum fluida dia itu untuk rumusnya sama dengan P sama dengan M dikali I. Untuk momentum elemen dia itu rumusnya dP sama dengan dm dikali V, dia sama dengan rho dVr dr dx dikalikan dengan V. Karena dx itu dia merupakan dx sama dengan V dt, maka dP sama dengan rho dikalikan 2 Vr dr dikalikan V kuadrat dt. Kemudian kesimpulan dari gambar tersebut yaitu kita dapat memahami bagaimana fluida itu bergerak di pipa, kemudian itu kita menghitung perubahan momentum, kemudian kita menurunkan persamaan alirannya. Kemudian untuk distribusi kecepatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi kecepatan. Pada gambar tersebut di mana pada gambar tersebut pipa itu dia memanjang ke kiri dan lewat menuju kanan, yaitu fluidanya itu masuk dari kiri dan keluar ke kanan. Kemudian tidak ada aliran yang menembus dinding pipa, jadi arah aliran utamanya itu yaitu aliran arah X. Kemudian pada sumbu X pada gambar tersebut itu sejajar dengan pipa, dia menunjukkan dia ada arah aliran fluida. Kemudian semua kecepatan utama dinyatakan terhadap sumbu ini. Kemudian pada arah R pada gambar ini dia menunjukkan tegak lurus terhadap sumbu X, di mana dia mengarah dari pusat pipa ke dinding. Kemudian dipakai untuk melihat perubahan kecepatan dari tengah ke dinding. Jadi X itu dia merupakan arah fluida mengalir. Kemudian R itu dia menunjukkan posisi fluida di dalam penampang pipa. Kemudian Vz pada gambar tersebut yaitu dia merupakan komponen kecepatan fluida searah dengan sumbu X. Karena aliran ini dianggap menjadi keadaan dia steady, maka kecepatan berubah terhadap R dan tidak berubah terhadap X. Kemudian tau X atau tau Rx di sini pada gambar ini, di mana tegangan geser fluida di mana dia bekerja melawan arah aliran dan dia itu yang berasal dari viskositas fluida. Untuk pipa, tau sama dengan 0, dia merupakan di tengah pipa, dan tau maksimum di dinding pipa. Jadi arti dari Vz ini dia itu merupakan komponen terhadap kecepatan arah Z, tapi di dalam aliran pipa silinder itu Vz ia sama dengan 0 karena tidak ada aliran ke atas atau ke bawah, jadi fluida hanya mengalir sepanjang pipa. Jadi yang aktif itu hanya Vx, dia tidak sama dengan 0, Vr itu sama dengan 0, dan Vz itu sama dengan 0. Kemudian pada gambar profil kecepatan yaitu di tengah pipa Vx sama dengan maksimum, dan di dinding pipa Vx sama dengan, untuk aliran laminar itu dipakai rumusnya yaitu Vx R sama dengan Vmax dikali 1 dikurang R kuadrat dikurang per R kuadrat. Jadi pada kesimpulan dari gambar tersebut yaitu fluida itu dia mengalir searah dengan sumbu X, kemudian R itu dia menunjukkan posisi fluida dari pusat ke dinding. Kemudian untuk Vz dia itu merupakan kecepatan fluida arah aliran yang merupakan perubahan kecepatan ke arah dinding. Kemudian di mana tau itu merupakan tegangan geser akibat viskositas.
Kemudian tidak ada aliran arah R dan Z pada distribusi kecepatan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang shell energy balance. Pada untuk materi ini, shell energy balance yaitu menunjukkan persamaan neraca energi untuk satu elemen kecil atau shell fluida yang intinya itu energi itu tidak hilang, hanya bisa dia masuk, kemudian keluar, kemudian dihasilkan dan disimpan. Kemudian pada shell energy balance ini yaitu dia energi masuk konveksi dikurangi dengan energi keluar konveksi ditambahkan dengan energi masuk konduksi dikurangi dengan energi keluar konduksi ditambah dengan energi yang dihasilkan, kemudian ditambahkan dengan kerja masuk, kemudian dikurangi dengan kerja keluar, yaitu kemudian ditambahkan dengan akumulasi energi, dia itu sama dengan 0. Untuk persamaan neraca energi, untuk energi konveksi yang masuk dikurangi konveksi yang keluar itu kenapa dapat dicoret? Karena dia berada dalam keadaan steady atau full developed, kemudian temperaturnya tidak berubah di sepanjang aliran. Kemudian akumulasi energi itu juga dapat dicoret, karena kenapa kita dapat mencoretnya? Karena dia berada dalam sistem keadaan steady state, kemudian tidak ada pemumpukan energi. Kemudian secara fisiknya dia energi yang masuk dia itu sama dengan energi yang keluar setiap saat, maka DE per DT itu dia sama dengan 0. Kemudian untuk kerja oleh sistem pada keadaan kerja oleh sistem atau pada sistem itu juga dapat dicoret karena tidak ada pompa, kemudian tidak ada turbin, kemudian tidak ada poros yang berputar. Ketika tidak ada alat mekanik, maka tidak ada juga kerja, maka W itu dia sama dengan 0. Kemudian energi yang dihasilkan itu juga dapat dicoret karena bentuknya itu dia merupakan egen. Kenapa dapat dicoret? Karena tidak ada reaksi kimia, kemudian tidak ada pemanas listrik, kemudian tidak ada sumber panas internal. Jika tidak ada sumber panas, maka tidak mungkin ada energi yang dihasilkan. Pada bagian bawah juga dapat kita lihat bahwa fluida tidak mengalir melainkan bergerak kemana adanya rotasi dari silinder luar, maka flux energi konvektif dapat diabaikan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang penurunan rumusnya secara sistematis. Setelah tadi kita dapatkan persamaannya, energi yang masuk dari sumbu X dikurangi dengan energi yang keluar di X ditambahkan dengan delta X, maka tidak ada akumulasi, maka hasilnya 0. Ini merupakan dia berasal dari persamaan neraca energi yang berada pada keadaan steady state tanpa sumber energi. Kemudian kita bagi dengan delta X. Kenapa dibagi dengan delta X? Karena kita mau lihat perubahan energi persatuan panjang, bukan perubahan totalnya. Ini merupakan masih persamaan neraca energi. Kemudian setelah kita limitkan, dia delta X dia menuju 0, maka maknanya itu flux energi dia tidak berubah sepanjang sumbu X. Kemudian setelah itu kita integrasikan karena dx dia per dx itu sama dengan 0. Ketika diintegralkan, dia integral dari delta EX per dx sama dengan 0, maka yang artinya yaitu flux energi di setiap titik X dia itu sama nilainya. Kemudian kita masuk ke makna dari setengah rho V kuadrat itu, dia merupakan energi kinetik yang terbawa oleh aliran. Kemudian PV itu merupakan kerja tekanan, kemudian tau dikali V dia merupakan kerja viskositas, kemudian Q dia merupakan panas konduksi. Setelah itu kita fokus ke arah X karena alirannya itu berada sumbu X. Maka komponen yang X yang dipakai yaitu EX, dia itu sama dengan setengah rho V kuadrat ditambahkan dengan P dikalikan dengan Vx ditambahkan dengan tau XX Vx ditambahkan dengan Qx. Kemudian
untuk heat flux atau panasnya itu merupakan EX itu dia sama dengan QX, dan kita masukkan kemudian ke persamaan hukum Fourier di mana QX dia itu sama dengan min K dt per dx. Ini merupakan dia berasal dari hukum konduksi panas. Kemudian kita memasukkan ke hasil yang sebelumnya, karena yang tadi dEx per dx itu dia sama dengan 0 dan EX sama dengan QX sama dengan min K dt per dx, maka d per dx dikalikan dengan min K dt per dx itu sama dengan 0. Kalau K-nya konstan, maka d kuadrat t per dx kuadrat itu sama dengan 0. Kemudian tadi titik awal dari persamaan diferensialnya yaitu dari langkah sebelumnya kan kita sudah dapatkan persamaannya yaitu d kuadrat t per dx kuadrat itu sama dengan 0, yang artinya dia berada dalam keadaan steady state, kemudian tidak ada sumber panas internal, kemudian konduksinya 1D di mana kelengkungan profil pada suhu 0 yaitu profil linear atau kuadratetik sederhana, dia bergantung pada kondisi batas. Kemudian setelah itu kita integrasi pertama. Di kita integrasi pertama terhadap dt per dx itu sama dengan C1, yang artinya gradien suhunya itu konstan. Kemudian kita integrasikan kedua. Setelah kita integrasikan pertama, kita integrasikan lagi menjadi Tx sama dengan C1x ditambah C2. Kemudian kita masukkan ke dalam syarat batas. Pada X di sama dengan 0 di mana T itu sama dengan T0, kemudian pada X di sama dengan B di mana T sama dengan TB. Kemudian kita masukkan nih ke konstanta C1 dan C2. Memasukkan syarat batas. Setelah kita masukkan syarat batas BC1 di mana X sama dengan 0, di mana T0 sama dengan C2 sama dengan T0. Kemudian BC2 di mana X sama dengan B, di mana TB sama dengan C1B ditambah T0 sama dengan TB, di mana C1 sama dengan TB dikurang T0 per B. Untuk solusi akhirnya kita akan mendapatkan persamaannya yaitu Tx sama dengan T0 ditambahkan dengan TB dikurang T0 per B dikalikan dengan X. Setelah kita masukkan lagi ke dalam persamaan yang dapat menghasilkan Vz itu sama dengan Vb dikali X per B. Kemudian setelah itu kita masukkan ke dalam kondisi batas atau syarat batas yang kedua. Setelah itu kita integralkan lagi, kita substitusikanlah dia ke dalam T sama dikurangi dengan T0. Setelah kita substitusikan, maka dapat nanti persamaan akhirnya yaitu masukkan ke persamaan akhir di mana BR itu sama dengan EV kuadrat per K dikalikan dengan TB dikurang T0, maka persamaan akhirnya itu dapat T dikurang T0 per TB dikurang T0 sama dengan X per B ditambahkan dengan 1 per 2 dikalikan dengan BR dikalikan dengan X per B dikalikan dengan 1 dikurang X per B. Maka dapatlah nanti hasil akhirnya seperti ini. Sekian dari hasil presentasi saya untuk materi ini. Saya ucapkan terima kasih.